Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para calon hufaz, calon doa, calon asatidz, calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sudah selesai membahas adab-adab berteman. Terakhir yaitu saling menasihati. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan adab-adab untuk pribadi, keseharian kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidur, bangun, ke WC, mandi, terus makan, ganti pakaian dan seterusnya. Semua yang kita lakukan juga dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itulah maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita punya contoh panutan yang bisa kita ikuti untuk kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik untuk kalian, termasuk dalam rutinitas sehari-hari, dalam hal bagaimana tidur, bangun tidur, masuk WC, makan, minum, berjalan, berbicara, bergaul dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan para sahabatnya. Semuanya itu ada adab dari beliau, contoh dari beliau. Walaupun itu urusan dunia. Sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, "In istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi atharin faf'al." Kalau kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali karena ada dalil, lakukan. Kalau ada larangan umpamanya dari hadis, jangan garuk kepala, maka jangan lakukan. Kalau ada, ini tentu saja tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sehari-hari kita dalam urusan dunia, bila kita lakukan dengan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan dapat pahala. Makan mubah, tidur mubah, ke WC mubah, minum mubah. Mubah itu artinya dikerjakan tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tidak dikerjakan juga tidak pahala, tidak dosa. Itu mubah. Tapi kalau melakukan perbuatan mubah tersebut dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, jadi ibadah. Ada pahala. Ketika mau tidur ada adab. Nanti kita bahas adabnya. Berdoa, kita dapat pahala. Bangun tidur ada adab, kita lakukan, dapat pahala. Masuk WC ada adab, kita lakukan, dapat pahala. Keluar WC juga begitu, makan juga begitu. Jadi pahala. Semua yang kita kerjakan sehari-hari menjadi bernilai ibadah karena dapat pahala dan menggugurkan dosa. Makanya prinsip seorang muslim
menyatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya ini ibadah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan mulai membahas adab ini sejak bangun tidur, ya. Adab-adab tidurnya nanti kalau mau tidur. Sekarang dari awal kegiatan dulu bangun tidur. Agar pas bangun menjadi ibadah, perhatikan beberapa adab berikut ini. Ada 6 adab yang harus dilakukan oleh kita ketika bangun tidur. Yang pertama, begitu bangun tidur, duduk dulu, usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Jadi begini nih, si kedua telapak tangan diusapkan ke wajah secara merata. Karena ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah menginap di rumah salah satu istri Nabi SAW yang kebetulan mahram bagi Ibnu Abbas. Namanya siapa? Namanya Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas, mahram. Akhirnya dia ikut menginap di bibinya. Pas Nabi SAW giliran di bibinya. Kenapa Ibnu Abbas mau nginep? Ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh beliau. Mau tidur gimana, nanti malam gimana, pas bangun tidur gimana. Gitu tuh. Sampai kata Ibnu Abbas, hatta idzan tasafal lailu istaqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika lewat tengah malam Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi, lalu beliau duduk lalu mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya untuk mengusir kantuk. Jadi usapkan, udah. Itu sunnah Nabi SAW. Yang pertama, jadi kalian nanti malam bangun jam 3 gitu ya. Untuk tahajud, ingat loh. Si talibul ilm, si penuntut ilmu, agar pintar, cerdas, mudah menghafal, susah lupa, berhasil dalam belajarnya, harus disertai dengan ibadah yang giat, ibadah yang rajin. Terutama ibadah sunnah. Kalau yang fardu mah nggak usah diomongin ya. Yang sunnahnya jangan ditinggalkan. Bangun jam 3 tahajud. Jaga sholat sunnah. Masuk masjid tahiyatul masjid dulu. Atau sunat qabla. Kalau ada qablanya seperti qabla subuh, qabla zuhur gitu ya. Sholat ba'da. Kalau yang ada ba'danya seperti zuhur, maghrib, isya gitu. Jangan setelah sholat wirid sebentar, lewas, nggak sholat. Terutama juga tahajud. Orang yang rajin tahajud dia akan berhasil. Allah bantu, Allah mudahkan dalam belajar, lebih pintar. Kalau selama ini susah menghafal, dengan rajin tahajud menjadi gampang hafalnya. Kalau selama ini sering lupa, nanti dengan tahajud akan susah lupanya. Kalau selama ini lambat dalam menghafal, dengan tahajud menjadi cepat menghafalnya. Ya. Jadi lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW begitu bangun tidur, usap
usapkan kedua tangan ini ke wajah. Kedua, baca doa. Hafal nggak doa bangun tidur? Kumaha cing? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepada Dialah kita akan kembali. Ini doa dibaca oleh Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh beberapa sahabat, di antara Hudzaifah al-Yamani serta Al-Barra bin Azib. Mereka berdua menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza istayqala qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Hudzaifah dan Al-Barra bin Azib, Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah Dia mematikan kami. Menghidupkan kami artinya apa? Membangunkan. Setelah Dia mematikan kami, mematikan di sana apa? Menidurkan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Dia kita kembali. Jadi yang menidurkan kita Allah, yang membangunkan kita juga Allah. Oleh Allah di dalam hadis ini melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidur itu disebut mati dan bangun disebut hidup. Makanya para ulama menyatakan tidur itu disebut dengan al-wafatul kubra, al-wafatus sughra. Tidur itu wafat kecil. Kalau mati beneran, wafat besar. Kenapa tidur disebut dengan sebutan wafat kecil? Karena ketika kita tidur, nyawa kita dicabut oleh Allah dan dipegang. Dicabut keluar dari jasad kita. Tapi masih ada hubungan antara jasad dengan ruh ini. Nanti pas bangun, dimasukkan kembali. Tidak langsung ditahan. Allah menyatakan, walladzi yatawaffa wa yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa. Walladzi lam tamut fi manamiha, dan yang mewafatkan jiwa ketika dia tidurnya. Ketika dia tidur dicabut. Maka orang yang sudah tiba ajal kematiannya, Allah tahan, tidak dikembalikan lagi. Mati ketika tidur. Tapi yang belum saatnya, Allah masukkan kembali. Makanya disebut wafat. Makanya ketika tidur disebut dimatikan oleh Allah. Dan ketika bangun disebut dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi di dalam doa bangun tidur, pertama ada keyakinan jiwa kita berada di tangan Allah. Tidur kita ditidurkan oleh Allah. Bangun kita dibangunkan oleh Allah. Dan kelak setelah kita mati benar-benar, kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Inilah adab yang kedua. Baca doa ya.
Adab ketiga, mungkin sebagian di antara kalian ada yang sudah hafal, sebagian lagi ada yang belum. Karena belum sampai hafalannya ke surat ini, tapi hafalkan sejak sekarang karena mau diamalkan sehari-hari. Setelah bangun tidur, kemudian usap wajah, lalu baca doa bangun tidur, lalu baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Sejak mulai firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina, teruskan, ada yang hafal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansur. Terus sampai ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini sunnah, ya ini sunnah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah, Nabi SAW juga sedang giliran di bibinya ini, di bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan fajalasa yamsahu nauma an wajhi biyadihi thumma qara'al ashral ayatil khawatim min surati Ali Imran. Setelah bangun tidur, beliau duduk lalu mengusapkan kedua tangannya ke wajah lalu membaca surah Ali Imran 10 ayat terakhir. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dan seterusnya, yang menjelaskan bahwa salah satu adab yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inilah adab yang keberapa? Ketiga. Adab yang keempat, cuci dulu kedua tangan 3 kali. Jangan dulu ngambil makanan. Jangan dulu mencelupkan kedua tangan ke air. Tapi cuci dulu ke air, baik gayung apalagi bak itu ya. Kecuali kalau keran langsung ya tamada nggak dicelupin. Cuci kedua tangan 3 kali karena apa? Karena kita tidak tahu selama tidur tangan ini ngapain. Di mana kita meletakkan tangan ini? Garuk-garuk apa itu ini dan seterusnya. Jangan sampai ini ada orang zaman bahula ya. Ketika dia mendengar hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan dia mencelupkan kedua tangannya ke bejana yang berisi air sebelum cuci dulu 3 kali, karena dia tidak tahu di mana diletakkan kedua tangannya ketika tidur. Ada orang tuh, saya mah nggak perlu dicuci sebab saya tahu di mana saya meletakkan tangan ketika tidur. Menentang hadis itu tuh dengan sengaja tuh. Tidak boleh meremehkan, melecehkan sunnah. Ada sanksi di dunia sebelum di akhirat. Ini dinukil dalam kitab namanya Ta'zimus Sunnah. Ta'zimus Sunnah itu artinya mengagungkan sunnah. Dan di akhir buku itu dibahas uqubat atau azab, sanksi di dunia juga orang yang melecehkan sunnah.
Jadi ketika orang tadi mendengar ucapan Nabi apabila bangun dari tidur jangan masukkan kedua tangan ke bejana yang bersih air sebelum dia cuci. Karena dia nggak tahu di mana dia diletakkan. Akhirnya orang itu menyatakan saya mah nggak perlu. Karena saya tahu di mana saya letakkan tangan saya. Dan dari situ sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Apa yang terjadi? Dia tidur. Begitu bangun apa yang terjadi? Lengannya sudah masuk ke lubang duburnya sampai ke sikut. Bayangkan. Waliyadzubillah ya. Jadi begitu setelah bangun tidur, usap wajah, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, baca surah apa tadi? Ali Imran ayat terakhir 10 ayat, lalu ke WC. Nanti ada pada waktu masuk WC kita akan bahas. Cuci dulu kedua tangan 3 kali. Setelah dicuci kedua tangan 3 kali, berkumur-kumurlah. Sedot air ke hidung. Namanya apa? Namanya istinsyak. Lalu semprotkan, namanya istinsar. 3 kali. Jadi wasuh dulu 2 tangan, lalu sebagian air nih masukkan ke mulut, sebagian disedot. 3 kali. Seperti mau wudu. Kenapa? Karena ketika kita tidur, syaitan itu menganggap lubang hidung kita seperti hotel. Itu mereka tidur di lubang hidung kita, itu si setan. Kok bisa masuk? Ya bisa, kita kan nggak tahu bentuk setan, wujud setan, kemampuan setan. Dan Nabi bisa melihat, kita tidak. Beliau bersabda dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi." Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinsar 3 kali. Apa beristinsar teh? Menyemprotkan air dari hidung. Kalau istinsar berarti otomatis sebelumnya apa? Istinsyak terlebih dahulu. Nyedot air ke hidung lalu disemburkan lagi. Jangan sampai keselak terus. Jadi sampai di hidung disemburkan lagi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi selama kita tidur. Maka di sanalah ada setan. Dan setan tersebut tidur di lubang hidung kita. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa kita ini harus menyedot air ke hidung 3 kali. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bangun tidur lalu cuci tangan 3 kali, lalu menyedot air ke hidung 3 kali, lalu disemburkan, itu wajib hukumnya. Karena ini perintah dari Nabi SAW. Beliau menyatakan, "Idza stayqadha ahadukum", apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir 3. Hendaklah, ini perintah. Ada lam amr, hendaklah dia berkumur 3 kali. Beristinsak 3 kali. Lalu istinsar 3 kali. Lakukan. Inilah adab yang keberapa ya teteh? Yang keempat. Adab yang kelima. Bersiwak. Menggosok gigi terlebih dahulu sebelum berwudu. Kalau zaman dahulu nggak ada sikat gigi, nggak ada odol. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Siwak, batang siwak. Sayang saya tidak bawa. Pernah kalian lihat siwak? Pernah. Nanti insya Allah
Ramadan saya bawa. Nggak akan dibagi. Lihat ini siwak. Batang siwak sebesar telunjuk, macam-macam, ada sebesar kelingking, ada juga yang sebesar jempol. Panjangnya panjang bisa 1 meter lebih tapi dipotong-potong. Kira-kira seginilah ya. Nah nanti kulitnya bagian ujung dibuka. Terus yang sudah terkelupas bagian dalamnya dijadikan sikat gigi, digosok. Gitu. Sekarang nggak ada, ada sikat gigi sama odol. Sama nggak? Ya nggak sama. Berlebih bernilai siwak, tetapi lumayan. Gosok gigi kita. Karena apa? Di Nabi SAW melakukan ini. Sebagaimana sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, beliau menyatakan karena Rasulullah alaihi salatu wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi SAW apabila beliau bangun tidurnya di malam hari beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ada banyak faidah. Pertama, menyegarkan nafas. Menghilangkan bau mulut. Membersihkan mulut. Karena mulut mungkin kotor. Kenapa kotor? Ya karena udara masuk ke sedot. Ada orang ketika tidur calawak. Tahu calawak? Calawak ya, terbuka mulut. Terus ngorok. Ada. Dan nafasnya lewat mulut. Ada kotoran yang masuk ke dalam? Pasti ada lewat udara. Hanya nggak kelihatan mungkin. Udara kan kotor. Ada debu-debu, bakteri-bakteri masuk. Bersihkan. Nah, nanti habis itu kan kita mau sholat. Wudu dulu memang. Kenapa dianjurkan gosok gigi? Demi membuat nyaman para malaikat. Karena malaikat punya perasaan sama dengan kita. Kalau kita terganggu dengan sesuatu, malaikat juga terganggu dengan sesuatu itu. Contoh, kalau kita dekat orang, lalu orang itu bangun tidur tidak gosok gigi, bau mulutnya, keganggu nggak? Dekat kita, diisup sama kita nafasnya. Gimana kita? Nyengir, bisa muntah ya. Apalagi kemarinnya sebelum tidurnya makan pete, makan jengkol. Jangankan orang lain, kitanya sendiri nggak nyaman dengan bau mulut kita setelah bangun tidur sebelum gosok gigi ya. Malaikat juga terganggu. Padahal nanti kita mau baca Quran di dalam sholat, itu malaikat tahu nggak apa yang dilakukan oleh malaikat. Kita aja nggak sadar, kita aja nggak tahu. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, hawa yang keluar dari mulut malaikat, dari mulut kita itu diisap oleh malaikat, ditelan masuk ke dalam perutnya. Loh kok Ustaz tuh tahu? Ini kan gaib. Iya. Lihat nggak? Nggak. Kok tahu? Sotoy nggak? Hadis Nabi SAW. Nabi melihat, mungkin tidak melihat, tapi diberitahu oleh Allah. Beliau kan berbicaranya berdasarkan wahyu. Diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau bersabda, innal amda, setelah umpamanya beliau bangun tidur lalu bersiwak, beliau menjelaskan innal amda idza qama yusalli atahul malaku faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Coba lihat.
Apabila seorang hamba berdiri sholat, datanglah satu malaikat. Dia berdiri di belakang orang yang sholat tadi, mendengarkan bacaan Quran dan mendekat. Dia terus mendekat dan mendengarkan bacaan Quran sampai dia meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Quran dalam sholat tadi. Maka tidaklah orang itu membaca satu ayat dalam Al-Quran dalam sholatnya kecuali hawanya masuk ke dalam perut malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi ternyata itu yang terjadi ketika kita sholat. Makanya coba bayangkan kalau kita habis makan pete lalu sholat. Nengir malaikat. Terganggu enggak? Iya terganggu. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat merasa terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Terganggu enggak kita dengan bau mulut? Iya. Jangankan mulut orang lain, mulut kita sendiri kalau habis makan pete atau jengkol atau bangun tidur belum gosok gigi, kita juga tidak nyaman. Ingin segera gosok gigi. Ya, kita break dulu, ada jeda sebentar di radio, setelah itu kita akan lanjut ya. Silakan operator di studio. Ya, kita akan lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjut kembali. Jadi, tadi adab yang keberapa? Kelima ya. Yaitu apa? Menggosok gigi sebelum berwudu agar fresh nafas kita, dan ketika nanti kita sholat maka kita akan tidak mengganggu malaikat. Keenam, berwudu. Berwudu seusai kita melakukan kelima adab yang tadi. Maka ketika kita berwudu, tentu saja setelah itu sholat, kita terbebas. Dari apa? Dari ikatan setan yang mengikat kita selama tidur. Ketika kita tidur, kita diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Tapi ikatan ini bersifat gaib. Kita tidak lihat, kita tidak merasakan secara fisik. Mana talinya? Ini tangan kaki masih. Jiwa kita yang diikat. Akibatnya apa? Malas. Pengennya, masih lama, pengennya tidur lagi. Tarik selimut. Kalau bangunnya karena ingin kencing, hanya ke WC kencing, setelah itu balik lagi, tidur lagi. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Karena masih diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Yadribu kulla aqdatin makanaha. Alaika laylun tawilun farqud. Fa in istayqadha fadhakara Allah in halat uqdah. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Wa in shalla in halat uqdah kullaha.
fa asbaha nasyitan taiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Setan mengikat di atas tengkuk kalian antara ketika tidurnya dengan 3 ikatan. Setiap dia mengikat, dia berkata. Satu ikatan dia berkata, malam kamu sangat panjang, tidurlah yang nyenyak. Jadi nabobokan itu 3 kali diikat. Apabila orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah, apapun zikirnya, apalagi termasuk berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, termasuk membaca surah Ali Imran 10 ayat terakhir tadi, maka lepaslah ikatan yang pertama. Apabila dia terus berwudu, putuslah ikatan yang kedua. Apabila dia terus sholat, putuslah seluruh ikatan. Lalu pada esok harinya orang itu akan segar bugar, jiwanya bebas, tenang, bahagia dan semangat. Kalau tidak, begitu bangun tidur langsung karena cikopi sama bala-bala, suruput. Tidak wudu, tidak zikir, tidak sholat, itu masih diikat tuh. Besoknya malas dia untuk ibadah. Bawaannya keburukan karena masih terikat dengan 3 ikatan dari setan. Begitu bangun masih diikat, zikir tidak, wudu tidak, ke WC mah ke WC. Cuma BAK minimalnya ya. Mungkin dia gosok gigi, mungkin setelah itu bikin cikopi, nggak wudu, tidak sholat. Selama hidup dia diikat oleh setan dengan 3 ikatan yang tadi disebutkan. Berdasarkan hal itulah maka orang itu hidupnya dalam kendali setan. Oleh karena itulah maka cepat-cepat berwudu, cepat-cepat melakukan sholat untuk apa? Untuk membebaskan diri kita dari 3 ikatan setan yang tadi diterangkan. Inilah 6 faidah. 6 faidah. 6 apa? Adab ketika bangun tidur. Coba sebutkan lagi satu-satu. Pertama apa? Duduk dan mengusap wajah. Kedua apa? Baca doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketiga baca surah Ali Imran 10 ayat terakhir mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, terus sampai akhir. Hafalkan oleh kalian. Yang keempat setelah itu apa? Ke WC dulu, jangan dicuci di kamar. Nanti basah. Ke WC, di WC baru cuci 2 tangan. 3 kali sampai pergelangan. Lalu setelah itu apa? Istinsyak dan istinthar. Sedot air ke hidung, burakkan, disemburkan lagi. 3 kali. Lalu setelah itu apa? Gosok gigi. Mau mereknya apa, mau mereknya baik odolnya ataupun sikat giginya, odol itu semua merek. Dulu satu-satunya pasta gigi yang ada mereknya odol. Makanya disebut odol-odol. Sekarang odolnya sudah tidak ada. Merek apapun disebut odol. Sekarang ada puluhan merek ya. Tapi nggak ada merek odol. Tapi disebut odol. Zaman kalian mah tidak ada. Zaman saya kecil, zaman orang tua kalian kecil, mungkin orang tua kalian juga sebagian ada yang tidak lihat odol. Kalau saya pernah lihat odol, mereknya gede. Zaman orang tua saya ya odol. Sekarang nggak ada. Gosok gigi yang bersih. Setelah itu berwudu, setelah itu sholat. Minimal sholat itu sholat syukur wudu. Kalau umpamanya mau ke masjid silakan tahiyatul masjid.
Kalau umpama itu sudah azan subuh, silakan qabla subuh. Apa aja sholatnya, bebas kita dari 3 ikatan setan. Lalu dalam riwayat lain mengatakan setan lari sampai terkencing-kencing. Sampai mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Bikin tuh si setan lari terkencing-kencing setiap pagi, setiap subuh. Lakukan 6 adab bangun tidur yang tadi sudah diterangkan. Catat, jangan hanya dicatat. Tapi apa? Amalkan. Sehingga kalau setiap hari diamalkan gak perlu lihat catatan lagi. Aduh kata Ustadz apa? Buku catatan lihat. Oh usap dulu. Usap. Apalagi yang kedua. Oh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apalagi yang ketiga. Baca Surah Ali Imran, can apal ya mah. Ambil mushaf baca untuk sementara ya. Ambil mushaf baca dulu. Nah, terus setelah itu baru cuci kedua tangan sampai pergelangan 3 kali, lalu istinsar 3 kali, lalu gosok gigi, lalu berwudu, lalu sholat. Ya, ini adab syar'i. Kita tidak berbicara masalah kesehatan. Tapi ya dipastikan itulah sehat. Konon dan ini sudah saya lakukan sudah bertahun-tahun. Bagus. Jadi sebelum menggosok gigi katanya ya, minum dulu air putih yang hangat. 2 gelas lek sebelum gosok gigi. Kenapa? Karena katanya air liur kita setelah bangun tidur itu bagus untuk kita. Ngandung antioksidan yang bagus, yang banyak. Jadi diminumkan kumur-kumur kiri kanan lek minum. Gak apa-apa air liur kita ininya bukan punya orang. Kalau umpah kita sudah kadung gimana Ustaz, sudah diludahin, apa minta ke orang? Jangan. Udah aja ya. Itu katanya sehat untuk kita ya setiap hari. Jadi sebelum apapun minum dulu 2 gelas minimalnya, dan itu akan menyehatkan badan sejam atau kalau bisa 2 jam. Setelah itu jangan makan apa dulu, jangan minum apa. Itu ada aspek kesehatan. Tapi ini nggak ada di dalam adab-adab syar'i. Adab syar'i yang diterangkan hanya 6 yang tadi diterangkan ya. Ya cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Kalau ada yang mau bertanya, Cung. Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Abdurrahman dari Lembang. Mau nanya, jika kita bangun tidur lalu berwudu, kemudian sholat tapi lupa berzikir, maka apakah boleh berzikir setelah sholat? Barakallahu fik. Pertama, tadi sudah dijelaskan bangun tidur itu baca doa ya, berzikir. Tapi lupa bangun tidur karena mungkin biasa kebelet ke WC, langsung ke WC. Kalau zikir dulu bisa jebol pertahanan. Ke WC, setelah dari WC langsung gosok gigi, langsung wudu, langsung sholat gitu. Setelah beres sholat, baru ingat, tadi belum baca doa gitu. Boleh? Boleh. Baca, walaupun udah sholat. Baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan jangan dibiasakan. Jangan kata Ustaz juga boleh jam 8 setiap jam 8 baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Setelah main futsal beres, lu lihat kesang, belum zikir. Jangan tiap hari gitu. Wallahu a'lam bissawab. Siapa lagi? Sak diestafetkan. Raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Marga Asih. Apa hukum membaca surat Al-Fatihah ketika selesai Jumatan atau ketika selesai sholat fardu dan ketika selesai acara-acara tersebut? Barakallahu fiik. Apa membaca hukum baca Al-Fatihah sesuai Assalamualaikum Al-Fatihah gitu. Habis sholat Jumat juga begitu. Ada lagi yang habis berdoa, doa bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Taib. Sholat, zikir ba'da sholat, termasuk zikir ba'da sholat. Ini urusan dunia apa urusan agama? Agama. Ini budaya, adat, atau syariat? Syariat. Kalau agama, kalau syariat, harus nyontok ke Nabi SAW. Kalau melaksanakan syariat tapi tidak diperintah oleh Nabi, tidak dicontohkan, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan enggak nyontok kepadaku, ditolak. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi setelah salam? Setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa beliau baca Fatihah? Tidak. Tapi yang beliau lakukan apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Nabi SAW idza sarafa min salatihi istaghfara 3. Nabi SAW apabila selesai dari sholatnya, beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu contoh dari Nabi SAW. Nah, itu sebaik-baik contoh. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mah ingin tambah afdol, ingin tambah baik, ditambah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang begitu? Ada. Merasa lebih baik daripada apa yang diamalkan oleh Nabi tentang agama. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Contoh Nabi, contoh terbaik. Jangan ditambah. Ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pertama. Kenapa kita bukan Fatihah tapi istighfar? Karena pertama Nabi mencontohkan. Kedua, kok istighfar? Kan istighfar mah kalau sudah melakukan dosa baru istighfar. Masa habis sholat, habis ibadah yang agung, kok istighfar kayak udah melakukan dosa aja? Kan otak begitu ya? Kita jawab lagi dengan otak lagi. Iya betul, kita sudah melakukan dosa. Masa sholat dianggap dosa? Bukan sholatnya yang dianggap dosa, tapi kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan selama sholat. Nah, itu yang diistighfari. Emang ada gitu kesalahan yang kita lakukan dalam sholat? Ya pasti ada lah. Gak ada manusia yang sempurna. Minimal nih, kesalahan orang dalam sholatnya tidak khusyuk di dalam sholat. Ada orang yang tidak khusyuk dalam sholat? Ada enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Enggak banyak. Juga enggak sedikit, tapi semua. Coba di sini ada yang ngaku saya mah dari awal, dari takbir sampai salam, saya mau khusyuk enggak ingat apa-apa. Ada yang begitu? Ada. Pasti ada ketidakkhusyuan. Kalau tidak khusyuk dalam sholat, ngelamun, ingat urusan dunia, itu salah apa keliru? Jawab, salah apa keliru? Salah dan keliru, nggak benar. Diancam, diazab apa tidak? Iya. Mana dalilnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu surah Al-Ikhlas apa Al-Kafirun? Surah apa itu?
Al-Ikhlas apa Al-Kafirun? Atau An-Nasr? Atau Al-Insyirah? Surah apa? Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun di dalam salat tidak khusyuk. Diancam. Salah. Ya enggak? Belum aspek niat. Mungkin ada niat-niat duniawi di dalam sholat. Dia niatkan saya mah sholatnya biar rizkinya lancar. Biar cepat dapat jodoh dan jomblo wae gitu. Biar pangkatnya tetap naik. Biar disenangi orang. Diniatkan sholat itu untuk kepentingan dunia. Ada yang begitu? Ada. Mungkin salah dalam niat. Belum lagi cara gerakan sholatnya. Apakah nyontok ke Nabi enggak? Cara mengangkat kedua tangan, cara sedekap, cara ruku. Belum bacaan-bacaannya. Benar enggak itu dari Nabi SAW? Banyak kesalahan yang kita lakukan dalam sholat. Makanya begitu salam kanan, salam kiri, istighfar, astagfirullah. Bukan mengistighfari sholat. Tapi mengistighfari kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam sholat. Masuk akal apa tidak? Ya masuk akal. Jadi pertama contoh dari Nabi istighfar 3 kali. Yang kedua memang masuk akal. Kita banyak melakukan kesalahan di dalam sholat. Dan itu yang kita istighfari. Bukan mengistighfari sholatnya. Tapi mengistighfari kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Ya, jadi itulah contoh dari Nabi, bukan Al-Fatihah tapi istighfar. Coba kalau Al-Fatihah pertama nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang kedua, apa hubungannya Al-Fatihah dengan sholat? Di dalam sholat ada Al-Fatihah? Ada, minimal sekali dari 1 rakaat. Terus apa arti Al-Fatihah? Pembuka ya. Ini dipakai penutup sholat. Nggak nyambung. Oleh karena itu bukan Fatihah tapi istighfar. Wallahu a'lam. Cung lagi. Virus. Biar nggak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak virus dari Bogor. Bogor? Masa sok. Apa itu al-ifk? Alif? Al-ifk. IFK. IFK. Al-if. Oh, al-if. Udah. Al-ifku. Apa itu al-ifku? Kalian pernah mendengar istilah hadithul ifki? Pernah? Apa artinya? Ada dalam Al-Quran surah An-Nur, gimana bunyinya? Kasih. Biar kedengaran. Jangan buka mushaf, hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Barakallahu fik. Artinya apa? Jangan lihat mushaf. Walladzina ja'u bil ifki. Dan orang-orang yang datang dengan membawa ifki. Ifki itu berita bohong. Dusta, fitnah. Yang terkena berita bohong itu bukan orang sembarangan. Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Yang pertama kali menyebar fitnah orang munafik. Tapi banyak para sahabat juga yang
terpengaruh. Sampai disebutkan alladzina ja'u bil ifki, disebutkan bahwa usbatum minkum. Itu kelompok kalian. Golongan kalian, grup kalian juga, para sahabat. Jadi hadis ifki itu adalah hadis berita bohong. Al-ifku itu dusta. Itu yang dimaksud kamu teh Faurus. Ifku ya, itu artinya ifku itu bohong, dusta ya. Hadisul ifki adalah berita bohong. Umar. Amin. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Umar namanya? Umar. Yang keras. Umar. Dari? Selacau. Batu Jajar. Assalamualaikum. Kalau hukumnya bersiwak. Hukumnya bersiwak. Hukum bersiwak. Ada? Apa? Gak bangun tidur. Kurang keras. Hukum bersiwak? Ketika bangun tidur. Pas mau tidur? Bangun tidur. Udah? Belum? Sok, teruskan. Udah. Pertanyaan Umar dari Selacau. Umar mau gogoh tuh suaranya menggelegar. Apa hukum bersiwak setelah bangun tidur? Apakah wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena lafaznya adalah khabar. Khabar itu hanya berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dikemukakan oleh Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashussu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur membersihkan mulutnya dengan siwak. Tapi tidak ada perintah, beda dengan yang tadi, idza istayqadha ahadukum minan naumi falyastansir salasan. Kalau salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah dia beristinsar 3 kali gitu ya. Itu ada perintah. Kalau ini enggak. Maka bersiwak bangun tidur hukumnya apa? Sunnah dan tidak wajib. Kalau tidak dosa enggak? Enggak dosa. Cuma kasihan malaikat nanti ya, nyengir ya. Terganggu dengan bau mulut kita ketika sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Yang tadi nanya ambil nih. Kalau ada sisa jangan berebut. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.